Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman. Oke ya, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk cek price action dari si Pao Chen atau Pao Swap ya. Karena beberapa hari yang lalu ada yang request lagi nih, Bang, bahas Pao Swap atau Pao Chen lagi. Ya, gue lihat terakhir gue bahas 6 hari yang lalu memang di sini ya. Nih, yang L3 Pao Chen ini, teman. Nah, kita akan coba cek nanti bagaimana price actionnya dan ada updatean apa mengenai Pao Swap atau Pao Chen ini ya teman ya. So pastikan kalian tonton sampai habis. Dan kita akan lanjut ya, langsung aja. Gue di sini di koin 360 ya. Kita akan coba cek lihat bagaimana kondisi market saat ini. Kalau di updatean sebelumnya gue tadi udah lihat ya bahwa dominasi saat ini masih kena Bitcoin di mana berada di level 57% dominasi Bitcoin. Artinya harap hati-hati juga karena seperti biasa ketika level dominasi Bitcoin itu tinggi, Bitcoin kepleset, altcoin dibanting cuy. Ya, intinya seperti itu. Jadi harap hati-hati juga ya karena dominasi masih kena Bitcoin. Trump baru aja dilantik ya semalam. Jadi artinya untuk orang itu akan lebih ke Bitcoin saat ini. Gue pikir seperti itu. Altcoin nanti ya mungkin di bulan-bulan 2. Gue pikir di bulan 2 atau bulan 3 lah. Ya, teman. Antara bulan Februari Maret. Gue pikir seperti itu. Ya. Tapi kita lihat di sini untuk ETH saat ini mengalami 0,86%, 9% lah ya. SRP yang saat ini tumbuh di 2,6. Dan apalagi saat ini kan ada kategori baru lagi ya, made in USA ya. Token-token atau koin-koin project ya itu udah disediakan dan yang top one ada SRP. Jadi gue pikir SRP itu akan boom di 2025 ini. Gue nggak tahu di bulan apa tapi yang gue pasti SRP yang pasti ini. Feeling gue SRP. Ya. Dan kita lihat teman, kita udah masuk di Twitternya dari si Pao Swap atau Pao Chen ya teman ya. Jadi memang semenjak dia integrasi Solana banyak sekali perkembangan yang ada di dalam jaringan Pao Swap atau Pao Chen ini ya. Termasuk project-project yang berdiri di atas jaringannya sudah mulai banyak. Kalian bisa cek di scannernya dari blockchainnya Pao ini. Itu teman. Ya, teman. Dan kita akan scroll ke bawah. Nah, mereka juga baru aja ya ini 7 jam yang lalu mereka ngumumin dompet lagi perkembangannya ya atau perkembangan dari Pao Wallet. Ya, jadi Pao Walletnya adalah pendamping DeFi lengkap yang dibuat untuk transaksi super cepat ya, pertukaran lintas lantai yang lancar dan manajemen kripto yang efisien. Yang dia mempromosikan Pao Walletnya lah. Nah, jadi ini dari Guarda Wallet juga ya, dimana dia juga menyantumkan Pao Chen temennya di dalam walletnya ini. Ya, baru aja nih 9 jam yang lalu. Terus yang kemarin ke listing dicek ya, gue kira itu Bybit atau apa gitu teman. Ternyata ini dari pertukaran Depcoin temen ya. Ini pertukaran Depcoin ya, ini baru pertukaran bisa dibilang pertukaran kecil ya, bukan pertukaran besar. Tapi ya no problem sih ya, yang pasti bisa lah untuk menambah volume dari Pao ini ya. Jadi teman, ini Depcoin yang baru aja ngelisting Pao teman ya tanggal 20 Januari kemarin. Ya intinya seperti Pao udah di listing. Nah itu selebihnya belum ada sih. Oh ini ada lagi temen ya, bahwa kalau kemarin kan kita baru melihat beberapa network ya. Yang terakhir tuh Solana. Nah ini juga ada lagi nih ya, network Linea ya temen ya. Jadi kami telah menambahkan dukungan untuk Linea, menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi pembangun Pao Chen. Ya, jadi dia nambahin blockchain layer 2 lagi nih yang bisa terintegrasi di L3 Pao Chen-nya ini, gitu teman, Linea. Jadi makin banyak ya teman ya, makin banyak. Artinya dampak ya yang dihasilkan ketika Pao banyak terintegrasi di blockchain lain. Ya tentunya semakin banyak minat project-project kripto yang ingin gak repot-repot ya, dengan satu kontrak aja dia bisa berdiri di banyak chain dengan menerapkan satu likuiditas di Pao Chen. Tentunya
dengan melihat perkembangan Pauchan ini yang banyak terintegrasi di blockchain yang bisa dibilang terkenal lah temen ya, seperti kayak kemarin Solana, ini Linea, dan masih banyak lagi ya, Avalanche, Arbitrum, dan lain-lain. Otomatis ini bisa memicu orang-orang untuk mendirikan project di dalam atau di atas jaringan blockchain Pauchan ya. Misalkan lu punya project dan lu nggak mau susah-susah untuk menerapkan banyak liquidity di dalam berbagai chain. Kalau lu pengen aset lu jadi multi chain, ya cukup kalian pakai blockchainnya POW, kalian nerapin likuiditasnya di blockchain POW, secara otomatis token kalian sudah ada di Ethereum, sudah ada di Avalanche, sudah ada di Base, sudah ada di Solana, dan Linea ini yang terakhir. Intinya seperti itu. Kenapa kok saat ini perkembangannya masih lemot aja untuk si POW? Ya karena banyak orang yang belum tahu. POW itu cuma kurang komunitasnya ya. Kalau gue pikir ya, kalau projectnya, gue pikir ini bisalah diadu dengan project-project blue chip saat ini. Untuk projectnya ya. Tapi kalau komunitasnya ini masih kecil POW cuy. POW itu masih kecil. POW itu kalah di komunitas teman. Ya, POW itu kalah di komunitas. Itu yang gue lihat teman. Ya coba deh kita akan coba cek ya untuk websitenya juga. Dan oh ya, Certik POW naik ya. Kemarin kan gue bilang ke teman-teman semua bahwa kan Certik yang gue update kemarin itu kan POW Certiknya kalau nggak salah berada di 150 atau 100 berapa gitu ya untuk skor Certiknya. Oke teman ya, di sini gue udah masuk di Certik dari Pauchan ini ya. Kalian bisa lihat teman, kalau kemarin kita lihat ya di governance-nya itu Pauchan lemah ya. Saat ini sudah mulai ada kenaikan di governance-nya. Nah, kalian bisa cek peringkatnya. Kalau di minggu lalu gue review dari PowSwap atau Pauchan ini, itu peringkatnya kan ada di 100 ya. Oke, di sini kita lihat teman ya, ini adalah security leaderboard cryptocurrency di Certik ya, teman ya, atau papan peringkat lah, teman. Ya, kita lihat di sini nomor 1 ada Bitcoin, nomor 2 Ethereum, ya, WMIC peringkat 3 ya dari dulu, teman, dan sempat kemarin turun dan naik lagi. Dan kita lihat untuk POW tadi peringkat di 30-an ya, teman. Di 30. Bentar. Nah, kita lihat ya. Nah, ini POW peringkat di 37 untuk level dari keamanan. Ya. Jadi gue pikir ini kalau misalkan POW bisa harganya naik misalkan ya, harganya naik misalkan di kayak kemarin tuh di kepala 30, gue pikir ini akan meningkat lagi untuk skornya. Bisa-bisa dia ada di sekitar 20 besar atau di 16 besar lagi, teman. Ya, dengan melihat hasil Certik seperti ini, ya gue pikir salah satu koin kripto masih under value secara harga, secara market cap, ya, dengan memiliki kualitas yang cukup bagus. POW ini adalah salah satunya. Hanya saja kekurangannya komunitasnya yang kurang kuat. Ya, gue pikir komunitas itu nanti bisa meledak ketika banyak orang yang sudah mengetahui perkembangan POW saat ini, teman. Ya, makanya gue sering bilang banget bahwa kekurangan dari POW itu adalah promosi. Ini POW harus gencar dipromosikan ya oleh tim-timnya gitu, teman. Agar apa? Agar pertumbuhan komunitasnya atau orang-orang agar mengerti project POW itu seperti apa kuatnya gitu ya. Pondasinya kalau menurut gue cukup kuat untuk POW, teman. Ya, tapi tetap kalian lakukan Dior ya, teman. Dan kita akan coba untuk cek price actionnya untuk POW. Oh ya, sebelum kita nanti untuk cek price action dari si POW ini ya. Jadi kalau kemarin kan setelah Trump ya, meme Trump itu hype, kan ada meme dari Melania ya, Melania Trump tuh. Jadi karena Melania Trump ini lagi hot-hotnya ya, habis harganya naik, habis itu kebanting, daripada lu rugi banyak gitu teman ya, mending kalian bisa memanfaatkan startup mining dari Gate.io yang saat ini tuh menjadi launch pool ya. Kalau dulu kan startup mining, saat ini menjadi launch pool namanya teman. Jadi kalau kalian cari di Gate.io startup mining itu udah nggak ada, jadi saat ini namanya launch pool ya. Nah di sini untuk Melania ini ya, ini 4 hari teman ya, jadi penambangan launch pool ini itu kurang 3 hari lagi cuy ya penambangannya, dengan mereka menawarkan APR hingga 58,46% APR-nya, dan pesertanya ini baru 1.500 ya teman. Nah ini termasuk staking fleksibel ya cuy, ini termasuk staking fleksibel, artinya kapanpun dimanapun jam berapapun kalian mau unstake itu bisa
Ya, intinya misal kalian sudah beli Melania ini ya. Nah, kebetulan kalau kalian hold, otomatis gue yakin 100% kalian pasti minus atau nggak sangkut ya. Daripada akun lu sangkut lu biarin, mending kalian ikutin di launch pool atau startup mining ini. Ya, cuma 3 hari doang kalian staking, kalian bisa ya menambahkan dikit-dikit lah. Ya, dia nawarin 58,46%, teman. Nah, untuk cara stake-nya gampang banget, kalian tinggal stake di sini ya. Nah, masukkan jumlah Melania. Ini minimal 0,01 Melania ya. Mereka nawarin 58% APR dan kuota pribadi 800 Melania. Terserah kalau kalian mau cantumin 100, kalian misalkan punya 100 Melania atau punya berapa gitu ya. Kalian cantumin aja. Pokoknya minimal 0,01. Setelah itu kalian klik centang sini. Ya, ini klik centang, kalian klik confirm di sini. Ya, jadi cara stakingnya sesimpel itu. Nah, untuk melihat stakingnya, kalian tinggal klik di sini. Ya, jadi ketika kalian klik di sini, maka nanti staking kalian akan muncul di sini dan reward per jamnya itu masuk, cuy. Jadi reward per jam masuk selama 3 hari ke depan. Ya, itu enaknya di situ. Dan ini adalah termasuk staking fleksibel. Kapanpun, dimanapun, waktu, jam berapapun kalian bisa unstake kalau kalian mau. Ya, ini seperti itu. Ya, oke. Jadi caranya seperti itu. Nanti untuk linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi semoga kalian cuan, teman-teman. Oke. Oke, kita kembali lagi ke PAW dan kita akan coba cek price action dari si PAW Swap atau PAW Chain ini. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Oke. Dan sebenarnya untuk PAW Swap atau PAW Chain ini, teman ya, kita itu tinggal tunggu naiknya aja sih ya, karena dia penurunannya tuh udah tinggi banget cuy kalau gue lihat ya, teman-teman. Dia udah turun hingga 65% dari resisten tertinggi terakhirnya. Artinya area saat ini adalah area yang sangat worth it, sudah bisa kita mulai masuk ya. Sebenarnya dari kemarin waktu dia masih di harga 17 ya, waktu dia masih di harga 17, kalau kalian sering nonton live gua pernah bilang bahwa sebenarnya Apple itu ada potensi untuk turun di 14 sampai di sekitar 12. Dan saat ini, nah makanya kemarin kan gua kasih ini nih, yang kuning-kuning ini ya. Nah ini, dia udah nyentuh di kepala 12 saat ini cuy. Jadi gue pikir ini adalah area yang cukup worth it buat kita sudah mulai masuk lagi nih teman untuk PAW, karena sebelumnya juga di tanggal-tanggal 19 September 2024 ini juga terdapat ini ya, konsolidasi di area sini nih, atau sideways teman-teman di sini ya. Nah, dan gue cek ya mungkin memang potensinya ini masih bisa mengalami suatu penurunan, tapi secara overall pergerakan memang ini adalah sudah waktunya kita sudah mulai cicil. Jadi adapun penurunan ini nanti akan seperti ini teman ya. Gue pikir seperti ini. Nah, ini akan masih bertahan gini sebelum dia nanti akan melonjak gini. Ini yang gue lihat sih ya, pola-pola pergerakan. Ya, pola-pola pergerakannya seperti ini. Jadi gue pikir dia akan kuat banget di kepala 11-12 lah. Ya, 11-12. Nah, dia mencoba untuk mempertahankan area ini. Nah, kalau kita cek dari beberapa indikator yang gue pakai ya, dari segi MACD ya, sebenarnya kita tinggal tunggu up-nya doang sih saat ini. Ada demand, dia up, teman. Ya, kenapa kok dia saat ini turun? Ya nggak hanya PAW ya, banyak altcoin rata-rata turun. Meskipun kalau lu lihat tadi di 360 ya, websitenya tadi kan banyak yang hijau ya, tapi itu hijau secara rata-rata 0, semua pertumbuhannya ya. Tapi kalau kalian lihat all dari resisten tertinggi terakhir itu minusnya banyak semua ya, nggak hanya PAW tapi banyak, seluruh altcoin itu minus saat ini. Ini seperti itu. Dan kita lihat juga dari RSI. Jadi RSI saat ini POM berada di level 36. Sebelumnya di tanggal-tanggal Maret juga ini di level 36 teman ya. Terus ini masih ada, kalau misalkan nanti ini demandnya nggak ada atau kurang, ini gua rasa PAW ini akan bisa ketekan, harganya akan ada turun lagi ya, mungkin mudah-mudahan sih bisa bertahan di level 11 ya, 11-12 itu gue pikir dia akan konsolidasi di situ. Artinya ini ada potensi turun sih kalau dari RSI ya, kalau gue lihat. Dan kita akan coba cek demandnya bagaimana. Secara demand saat ini PAW masih banyak penjualan, artinya fix ini PAW masih memungkinkan atau berpotensi mengalami suatu penurunan ya. Nah, kalau dia misalkan turun ya, jadi gua akan coba cek dari Fibo ya. Kita akan acuan di sini dan kita lihat ya, kalau dia nanti bisa turun 0,618-nya itu kena di sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Jadi gue pikir ini akan memungkinkan POM masih bisa turun sedikit lagi, yang memungkinkan harganya itu bisa sampai di sini, teman.
0,618 itu kena di 11.800. 0,0011.800 ya di RS itu. Untuk next target penurunan PAU ya, teman. Di RS inilah, teman ya. Sebenarnya area saat ini juga kalian udah mulai bisa cicil-cicil, teman. Ya, itu seperti itulah, teman ya, untuk PAU. Jadi kalau untuk PAU sih secara grafiknya gue masih excited sih ya dengan melihat perkembangannya dan lain-lain. Dan gue pikir penurunan saat ini di level saat ini, di harga saat ini tuh udah 65% turun. Kalau misalkan dia nanti bisa turun di sampai di 11.800 ya berarti dia turun hampir 70% dari titik resisten tertinggi, dan itu area yang cukup worth it buat kita masuk. Ya, penurunan segede itu ya. Andai kata dia udah loncat lagi misalkan di 25 atau 25, kalian udah cuan lumayan ya kalau kalian trader. Tapi kalau kalian lebih investment ya kita tinggal tunggu momen kok. Kita tinggal tunggu momen aja ya. Kita tinggal tunggu momen di 2025 ini ya. Kalau kalian tanya gimana Bang untuk 2025 ya, gue berharap sih kuartal 1 2025 bisa maksimal semua. Ya, gue berharapnya seperti itu. Ya, teman. Jadi seperti itu, dan tetap lakukan biar. Oke, dan seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bicara kalian ini dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian, semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dihanyutkan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.